Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai materi PSAP 0 dan PSAP 1. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Pertama, Verina Dava Ajeria. Kedua, Melania. Ketiga, Dani Primayoga. Keempat, Alwan Arkana. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 0. Ruang lingkup. Kerangka konseptual ini membahas 1. Tujuan kerangka konseptual. 2. Lingkungan akuntansi pemerintahan. 3. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna. 4. Entitas akuntansi dan entitas laporan. 5. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum. 6. Asumsi dasar karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi. 7. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya. Fungsi dan tujuan kerangka konseptual. Untuk fungsinya, yang pertama, berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Kedua, dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan relatif diunggulkan terhadap kerangka konseptual. Ketiga, dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi pemerintahan di masa depan. Untuk tujuannya diantaranya, yang pertama, penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Ketiga, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disesuaikan dengan standar. Keempat, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Lingkungan akuntansi pemerintahan. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan laporan keuangannya. Ciri-ciri pentingnya lingkungan pemerintahan. 1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan diantaranya bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah, adanya pengaruh proses politik, hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Kedua, ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian diantaranya anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan alat pengendalian. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, dan kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna. 1. Masyarakat. 2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa. 3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. 4. Pemerintah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Definisi dari entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang, oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan kepada entitas pelaporan. Definisi entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Untuk komponen entitas akuntansi diantaranya KPA K-KL yang mempunyai dokumen anggaran sendiri. 2. Bendahara umum daerah. 3. Kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemda bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah. Untuk komponen entitas pelaporan diantaranya 1. Pemerintah pusat. 2. Pemerintah daerah. 3. Kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintahan pusat. 4. Satuan organisasi di lingkungan pusat atau daerah atau lainnya.
Jika menurut peraturan perundang-undangan, satuan organisasi dimaksud wajib menaikkan laporan keuangan. Peranan pelaporan keuangan 1. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periode. 2. Manajemen adalah membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Ketiga, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Keempat, keseimbangan antar generasi. Tujuan laporan keuangan. Secara umum, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Kemudian tujuan secara spesifiknya, yang pertama ada menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Kemudian yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Dan yang terakhir, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Komponen laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan anggaran saldo lebih. Yang ketiga, ada neraca. Yang keempat, laporan operasional. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Dasar hukum pelaporan keuangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang di bidang keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang keempat, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. Yang kelima, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keenam, ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Dan yang ketujuh, peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Asumsi dasar informasi akuntansi. Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi. Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Kemudian yang kedua, kesinambungan entitas. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Yang kedua, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Kemudian yang ketiga, keterukuran dalam satuan uang. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Dan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Kemudian yang kedua, andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Kemudian yang ketiga, dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
Dan yang keempat, dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. 1. Basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Yang kedua, prinsip nilai historis. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Kemudian, prinsip realisasi. Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama 1 tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Kemudian prinsip layak temu biaya pendapatan. Dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial. Kemudian yang keempat, substansi mengungguli bentuk formal. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Kemudian yang selanjutnya, periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Yang selanjutnya, konsistensi. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan atau prinsip konsistensi internal tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Kemudian yang selanjutnya, pengungkapan lengkap atau full disclosure. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang dapat ditempatkan pada lembar muka atau on the face, laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, penyajian wajar atau fair presentation. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Kendala informasi yang relevan dan andal. 3 hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah yaitu 1. Materialitas, 2. Pertimbangan biaya dan manfaat, 3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Kemudian ada unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Yang pertama pendapatan, kedua pembelanjaan, 3 transfer, 4 pembiayaan. Pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan nilai untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan terjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan termuat pada laporan keuangan. Yang pertama, pengakuan aset. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian yang kedua, pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kemudian yang ketiga, pengakuan pendapatan. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterimanya rekening kas umum, negara atau daerah, atau entitas pelapor. Sedangkan pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Kemudian yang keempat, pengakuan belanja. Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah, atau entitas pelapor. Kemudian pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Kemudian pernyataan standar akuntansi pemerintah 01 atau PSAP 01.
Penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Untuk itu, semua aspek yang diatur dalam standar ini adalah struktur laporan keuangan, persyaratan minimal laporan keuangan, penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan, pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan semua transaksi-transaksi yang terkait. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelapor dalam hal yang pertama aset, kemudian kewajiban, yang ketiga kualitas, yang keempat pendapatan LRA, kemudian yang kelima belanja, yang keenam arus kas, yang ketujuh transfer, yang kedelapan pembiayaan, 9 anggaran lebih, yang ke-10 pendapatan LO, dan yang ke-11 beban. Kemudian ada komponen dalam laporan keuangan. Komponen pokok dalam laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA, kemudian yang kedua neraca, ketiga laporan arus kas, keempat catatan atas laporan keuangan. Komponen tersebut disajikan oleh setiap entitas pelapor kecuali laporan arus kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan atau bendahara umum. Selain menyajikan laporan keuangan pokok entitas pelapor juga harus menyajikan laporan kinerja keuangan berbasis akrual dan laporan perubahan ekuitas. Periode pelaporan. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Apabila laporan keuangan tahunan disajikan dalam periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari setahun, maka entitas pelapor perlu mengungkapkan informasi seperti alasan penggunaan periode laporan keuangan tidak setahun. Kemudian yang kedua adalah fakta jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan lain yang terkait pendapatan yang dapat diperbandingkan. Kemudian laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dana penggunaan sumber daya ekonomi yang terkelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu kali periode. Laporan tersebut mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan unsur pendapatan, pembelanjaan, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan. Neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca SKPD. Neraca ini disusun oleh setiap SKPD menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu sebagai bahan penyusunan neraca daerah. Isi neraca daerah. 1. Aset lancar. A. Kas dan setara kas. B. Investasi jangka pendek. C. Piutang. D. Persediaan. 2. Aset non lancar. A. Investasi jangka panjang. B. Aset tetap. C. Dana cadangan. D. Aset lainnya. 3. Kewajiban jangka pendek. 4. Kewajiban jangka panjang. 5. Ekuitas dana. A. Ekuitas dana lancar. B. Ekuitas dana investasi. Dan yang terakhir C. Ekuitas dana cadangan. Isi neraca SKPD. 1. Aset lancar. A. Kas di bendahara pengeluaran. B. Kas di bendahara penerimaan. C. Piutang. D. Persediaan. 2. Aset non lancar. A. Investasi jangka panjang atau dana bergulir. B. Aset tetap. C. Dana cadangan. D. Aset lainnya. 3. Kewajiban jangka pendek. A. Uang muka dari BUD. B. Pendapatan yang ditangguhkan. 4. Ekuitas dana. Ekuitas dana lancar. B. Ekuitas dana investasi. Aset 1. Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah. 2. Sebagai akibat dan peristiwa masa lalu. 3. Manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat. 4. Dapat diukur dalam satuan uang. 5. Termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset lancar. 1. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Perubahan kas dan setara kas. 3. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan persediaan. Aset non lancar. 1. Aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud. 2. Digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. 3. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan dan aset lainnya. Kewajiban. 1. Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 2. Akuntansi kewajiban diatur dalam PSAP nomor 9. Ekuitas dana. 1. Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 2. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. 3. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dan dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. 4. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan arus kas. 1. Menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 2. Diatur dalam PSAP nomor 3. Laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan perubahan ekuitas sekurang-kurangnya harus disajikan pos-pos 1. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. 2. Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya yang diakui secara langsung dalam ekuitas. 3. Efek kumulatif. Atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah. Laporan kinerja keuangan. 1. Disajikan oleh entitas pelaporan yang menerapkan basis akrual. 2. Laporan kinerja keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut. A. Pendapatan dari kegiatan operasional. B. Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi. C. Surplus atau defisit. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.